Sebelum ke berita pertama, silahkan simak daftar berita hari ini. Fiorentina dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk memperpanjang kontrak beknya, Nikola Milenkovic karena minat Inter Milan pada sang pemain mulai mendingin setelah diminta mahar transfer sebesar 20 juta euro. Nerazzurri keberatan dengan harga yang dipatok oleh Fiorentina. Seperti dilansir Sport Mediaset, bahwa Inter menilai harga Nikola Milenkovic tidak proporsional dan tidak sesuai dengan nilai pasarnya saat ini, mengingat kontraknya hanya tersisa semusim lagi. Situasi tersebut membuat kubu La Viola mulai mempertimbangkan untuk mencoba meyakinkan pemain internasional Serbia itu agar bersedia menambah masa tinggalnya di Artemio Franchi. Fiorentina sejatinya akan rela melepas Milenkovic di musim panas ini asalkan ada tawaran yang sesuai dengan harga yang mereka inginkan, yakni sebesar 20 juta euro. Di sisi lain, Inter telah berupaya mendapatkan tanda tangan Milenkovic untuk mengisi posisi yang ditinggal Andrea Ranocchia di musim panas ini. Akan tetapi harga yang diminta La Viola sekitar 20 juta euro dianggap berlebihan. Oleh karena itu minat Inter pun mulai mereda, dan bisa beralih ke opsi lain yang lebih murah untuk menambah kedalaman lini pertahanan skuad Simone Inzaghi musim depan. Tottenham Hotspur telah menawarkan bek sayap Sergio Reguilon ke Inter. Pemain Spanyol itu dapat bermain sebagai bek sayap jika Denzel Dumfries pergi musim panas ini. Menurut media Italia Calciomercato.com, pemain berusia 25 tahun itu telah ditawarkan ke Nerazzurri oleh Direktur Olahraga Spurs Fabio Paratici dan berpotensi direkrut jika Dumfries dijual. Inter tampaknya tidak tertarik untuk membiarkan Dumfries pergi, tetapi jika pemain Belanda itu benar-benar dijual, mereka harus merekrut bek sayap lain untuk menggantikannya. Ketika Ivan Perisic pergi dan meninggalkan lubang di sebelah kiri, alih-alih mengganti dengan seorang pemain yang mirip, Inzaghi memindahkan Matteo Darmian yang serba bisa ke kiri dan merekrut Raul Belanova untuk posisi sebelah kanan. Namun, jika Dumfries pergi, Nerazzurri dapat mempertimbangkan Reguilon untuk bersaing dengan Robin Gosens di kiri, dan kemudian memindahkan kembali Darmian ke kanan bersama Belanova. Kepindahan striker Inter Andrea Pinamonti ke Atalanta kemungkinan akan bergantung pada kesepakatan mereka untuk menjual Luis Muriel. Menurut media Italia Gazzetta.it, Ladea kemungkinan hanya akan mampu membayar kesepakatan untuk pemain 23 tahun itu setelah mendapatkan pemasukan hasil penjualan Muriel, sementara Sassuolo dan Salernitana tetap tertarik pada Pinamonti. Atalanta adalah tujuan pilihan Pinamonti, dan mereka tertarik pada tanda tangannya, tetapi sampai sekarang mereka belum mendekati harga yang diminta Nerazzurri untuk sang striker. Salernitana telah menawarkan Inter 20 juta euro, yang diterima Inter, tetapi Pinamonti sangat suam-suam kuku. Granata sebagai tujuan, sementara Sassuolo juga mempertimbangkan tawaran dan pemain berusia 23 tahun itu bisa lebih menerima untuk bergabung dengan Nero Verdi. Ladea tetap menjadi pilihan pertama Pinamonti, tetapi hal-hal tampaknya tergantung pada apakah Muriel meninggalkan Atalanta di musim depan. Beberapa hari mendatang, atau Pinamonti lebih suka beralih ke Sassuolo. Chelsea bisa beralih ke bek sayap Inter Denzel Dumfries sebagai target utama mereka menyusul kegagalan merekrut Jules Koundé dari Sevilla. Menurut media Inggris Evening Standard, pelatih Thomas Tuchel ingin agar klub mencari bek sayap dan Dumfries dapat menjadi salah satu target utama mereka. Chelsea telah menunjukkan minat pada Dumfries. Nama Dumfries muncul selama pembicaraan untuk pinjaman Romelu Lukaku ke Inter beberapa saat lalu. Sekarang, setelah gagal dalam upaya mereka untuk mengontrak Koundé, The Blues sepertinya akan mencari pemain lain untuk memperkuat posisi bek sayap, dan mereka dapat saja mengubah strategi mereka. Tuchel tampaknya menginginkan opsi bek sayap lain, dan Dumfries adalah pemain yang semakin mereka minati, terutama karena mereka melihat pemain asal Belanda itu lebih bisa diraih ketimbang Milan Skriniar. Inter mempertahankan harga yang diminta sebesar 70 juta euro untuk bek Milan Skriniar saat Chelsea mempertimbangkan untuk mengajukan penawaran untuknya. Menurut media Italia Sport Italia, Nerazzurri tidak akan mengalah pada penilaian mereka terhadap pemain Slovakia itu meskipun ketertarikan dari Chelsea menguat. Inter tidak tertarik untuk kehilangan Skriniar musim panas ini setelah gagal mengontrak Bremer dari Torino, tetapi ini tidak berarti bahwa minat padanya telah hilang. Sementara pengejaran Paris Saint-Germain terhadap pemain berusia 27 tahun saat ini terhenti. Chelsea telah melakukan upaya terbaru untuk mengontrak bek Leicester City Wesley Fofana tetapi ditolak,
sehingga mereka dapat memutuskan untuk beralih ke target lain yakni Skriniar, meskipun mereka harus menghadapi harga tinggi dari kubu Nerazzurri. Pelatih Inter Simone Inzaghi sedang menunggu Joaquin Correa dan Robin Gosens untuk benar-benar bermain dan menunjukkan mengapa mereka direkrut oleh klub. Menurut edisi cetak surat kabar Corriere dello Sport, pelatih mempercayai bahwa duo ini dapat memulai musim ini dan memberikan kontribusi besar berupa penampilan terbaik bagi Inter. Correa adalah rekrutan terakhir Nerazzurri pada jendela transfer musim panas lalu. Pelatih merekomendasikan dia dari Lazio setelah klub mengakhiri pengejaran mereka terhadap Marcus Thuram dari Borussia Mönchengladbach karena cedera. Pemain Argentina itu menjalani musim pertama dengan kurang maksimal. Dia tidak menunjukkan mengapa Nerazzurri mengeluarkan total sekitar 33,5 juta euro untuknya. Tetapi sang pelatih tidak kehilangan kepercayaan dan percaya bahwa ada banyak waktu baginya untuk menunjukkan kualitas dia seperti masih berseragam Lazio. Sementara itu, Gosens tiba dari Atalanta selama musim jendela transfer Januari dengan rencana yang jelas bahwa ia akan menjadi pewaris jangka panjang Ivan Perisic di sayap kiri. Dengan perginya Perisic, kini saatnya bagi pemain berusia 28 tahun itu untuk mulai menunjukkan performa terbaiknya selama ini. Stefan de Vrij sebelumnya santer dirumorkan bakal dijual Inter Milan pada bursa transfer musim panas 2022 ini. Namun kini kabar yang beredar adalah Nerazzurri ingin memperpanjang kontraknya. Kesepakatan de Vrij saat ini di Inter hanya tersisa semusim lagi, dan bursa transfer musim panas tahun ini sebenarnya menjadi saat yang tepat untuk menguangkan kepergiannya, daripada harus melepasnya secara gratis setahun kemudian. Namun demikian, Corriere dello Sport kini mengklaim bahwa Inter justru ingin memperpanjang kontrak bek timnas Belanda tersebut dan negosiasi akan dimulai setelah penutupan bursa transfer. Nerazzurri akan berusaha untuk mencapai kesepakatan kontrak baru dengan pemain berusia 30 tahun itu berdurasi 2 atau 3 tahun. Sebagaimana diketahui, Stefan de Vrij bergabung dengan Inter Milan pada bursa transfer musim panas 2018 silam dari Lazio dengan status bebas transfer. Di sepanjang musim lalu, Stefan de Vrij tampil sebanyak 41 pertandingan untuk Nerazzurri dengan mencetak 1 gol dan menyumbang 1 assist. Nilai kesepakatan sponsor jersey Inter Milan meningkat signifikan. Seperti yang dilaporkan oleh calciomercato.com, total kesepakatan baru sponsor jersey Nerazzurri saat ini sudah mencapai 60 juta euro per musim. Berikut rincian selengkapnya. Kesepakatan baru antara Inter Milan dan Niki telah tercapai berdurasi 8 tahun, berjalan hingga 2030 bernilai sekitar 25 juta euro per tahun plus bonus. Angka tersebut meningkat hingga 2 kali lipat dari nilai kesepakatan mereka sebelumnya. Pendapatan lainnya yaitu dari Digital Bits yang beralih dari sponsor lengan ke sponsor utama jersey untuk menggantikan Socios. Pemasukan dari sponsor di bagian depan ini meningkat dari 23 euro menjadi 30 juta euro. Selain itu, pendapatan dari Lenovo sebagai sponsor bagian belakang jersey juga telah dikonfirmasi, yang menjamin tambahan pundi-pundi Inter sekitar 5 juta euro. Klub juga masih memiliki ruang untuk menambah sponsor bagian lengan jersey setelah Digital Bits beralih dari sponsor lengan ke sponsor utama. Mengingat kondisi finansial Inter yang belum stabil, maka jenis kesepakatan sponsorship seperti ini sangat penting untuk membantu menjaga anggaran klub tetap terkendali.